Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam bukti dampak penjajahan bangsa barat di wilayah Probolinggo untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Nur Ramadhani dari SMA Negeri 2 Probolinggo, kelas 11 MIPA 3. Sekarang kita bahas tentang berbagai macam bukti dampak penjajahan bangsa barat yang berada di wilayah kota Probolinggo. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang pernah menjadi kediaman warga negara Belanda dan pejabat kolonial, seperti beberapa kota pesisir yang lain di Hindia Belanda. Pernah berdiri Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru masa Hindia Belanda. Bahkan hingga detik ini masih menyisakan beberapa bangunan tua dengan arsitektur kolonial di beberapa titik, seperti di stasiun Probolinggo yang terletak tidak jauh dari alun-alun kota. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Seperti di wilayah Probolinggo, terdapat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau disingkat GPIB yang terletak di Jalan Suroyo. GPIB yang didirikan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1862 memiliki warna bangunan merah menyala, sehingga penduduk sekitar lebih mengenal bangunan tersebut dengan nama Gereja Merah. Sudah resmi menjadi bangunan cagar budaya, membuat Gereja Merah harus mempertahankan bentuk asli tanpa mengubah apalagi merobohkan sebagian bangunan. Hanya tampak penambahan lembaran triplek berwarna kuning di dalam bangunan gereja. Sebaliknya, gereja tua ini masih bertahan dasar baja tebal persis seperti dinding kontainer atau peti kemas. Konon, pondasi bangunan ini dibawa langsung dari Belanda. Mereka membangun dengan fungsi sebagai tempat beribadah bagi warga Eropa Belanda yang menetap di Probolinggo. Bangunan tua tersebut juga sempat menjadi gudang senjata pada masa kependudukan bangsa Jepang. Sekarang tempat ini masih digunakan sebagai tempat beribadah dan masih merawat peninggalan bersejarah berupa cawan raksasa yang berfungsi sebagai penampungan air suci untuk proses pembaptisan umat Protestan serta kitab suci kuno yang disimpan di ruang belakang gereja. Museum ini merupakan bekas rumah Dr. Muhammad Saleh, berikut rumah sakit pertama yang dirintis oleh beliau. Dr. Saleh merupakan ayahanda dari Abdurrahman Saleh, pahlawan yang menjadi nama dari bandara di Malang. Beliau adalah anggota aktif dari berbagai organisasi pada masa-masa kebangkitan nasional. Penamaan rumah sakit Dr. Muhammad Saleh didedikasikan kepada beliau atas jasa-jasanya dalam membangun rumah sakit pertama di Probolinggo. Mulanya, rumah sakit ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa saja. Namun, beliau juga menerima pasien dari kaum pribumi. Hanya saja mereka harus rela disembunyikan di loteng kala ada orang Eropa yang sakit pada hari yang sama. Bekas loteng yang digunakan untuk menyembunyikan pasien pribumi masih dapat dinikmati hingga sekarang di museum ini.